Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Eka Pancarini, NIM 2019-008-200. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengelola sistem global. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana tidak dapat dipisahkan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bisnis yang dimana saat ini bisa dengan mudah untuk menjalankan bisnis skala global. Diskusi serta komunikasi bisa dilakukan dengan lebih mudah serta lebih murah dengan menggunakan email maupun internet. Juga sistem informasi dapat digunakan untuk memantau jaringan-jaringan bisnis yang telah menyebar ke luar negeri, dan juga bisa memantau kinerja perusahaan dengan lebih mudah dengan mengolah informasi kemudian menghasilkan output yang bisa digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan serta bagi pihak pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan. Portofolio Sistem Informasi Internasional. Pengertian sistem informasi global. Sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang dimana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lainnya. Level dan strategi penerapan sistem informasi global. Berikut ini adalah macam-macam strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam menerapkan sistem informasi global. Yang pertama ada strategi multinasional. Strategi ini merupakan desentralisasi yang dimana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan untuk mengembangkan produk serta memasarkannya secara mandiri di wilayah operasi tersebut. Strategi ini merupakan strategi tertua yang terkenal serta telah diterapkan perusahaan-perusahaan di Eropa sebelum Perang Dunia II, yang disebut strategi lepas tangan. Yang kedua, ada strategi dunia global. Strategi ini bisa dibilang kebalikan dari strategi multinasional yang dimana menerapkan sentralisasi. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya, sehingga produk-produk dibuat di perusahaan induk yang kemudian dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan cabang. Aliran produk dan informasi bergerak satu arah dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Strategi ini menempatkan pekerjaan terbesar ada di perusahaan induk terhadap basis data dan informasi. Yang ketiga, ada strategi internasional. Strategi ini merupakan perpaduan strategi antara strategi multinasional yang menerapkan kendali desentralisasi serta strategi dunia global yang menerapkan kendali sentralisasi. Dalam penerapannya, manajemen di perusahaan induk yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memasuki pasar dunia menetapkan standarisasi produk serta menunjuk cabang-cabang untuk menyesuaikan produk, proses, dan strategi ke daerah operasi masing-masing dengan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen perusahaan induk. Yang keempat, ada strategi antar negara. Strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerja sama dalam penyusunan strategi, pengoperasiannya, serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penetapan sasaran produk yang tepat. Strategi ini hampir sama dengan strategi internasional, tetapi dengan lebih meningkatkan lagi peran perusahaan cabang untuk keluasan dalam penerapan strategi untuk ditetapkan ke daerah operasional masing-masing dengan tetap mengikuti standar yang ditetapkan dalam skala internasional oleh perusahaan induk. Maka, strategi ini harus memastikan bahwa rancangan basis data perusahaan harus digunakan oleh seluruh cabang yang tersebar di seluruh dunia. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Dalam mengembangkan sistem informasi global di suatu negara bisa berbeda-beda tantangannya dengan negara lainnya. Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, ada kendala budaya. Perusahaan multinasional
dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya benturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Kendala-kendala tersebut apabila tidak dapat diatasi oleh para perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap pemasaran dari produknya, yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas, serta dapat mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan tersebut yang bisa mengurangi fungsi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua, ada kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal. Misalnya, pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi asing yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut untuk berkembang, sehingga hanya barang-barang produksi dalam negeri saja yang boleh digunakan. Yang kedua, pemerintah membatasi pemrosesan data, sehingga data yang akan dikirimkan ke luar negeri diproses terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah rahasia-rahasia negara diketahui oleh pihak luar. Yang ketiga, pembatasan komunikasi data. Pembatasan komunikasi data yang paling umum dilakukan pemerintah ialah pembatasan arus data lintas batas atau perpindahan data yang dapat dilakukan oleh mesin yang melintasi batas negara. Yang ketiga, ada kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas di wilayah operasional di seluruh negara. Seperti misalnya ketidaksamaan mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibanding negara asal yang dapat berpengaruh pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini bisa menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen pusat dan bisa memicu konflik. Isu bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama ada menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Sekian presentasi dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Salam.